Oke, Pak Fuad, tadi ada kutipan juga yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bahwa kerugian dari timah ya, Pak Syafri mengatakan harusnya itu setiap tahun mendapatkan 20-25 triliun, tapi hanya 1,3 triliun, 80% diselundupkan oknum. Oknumnya siapa, Pak Fuad? Ya, ini timah ini memang sudah lama menjadi salah satu sasaran ya. Tentunya kita lihat tidak bisa ditunjuk satu orang begitu saja ya. Sudah ada beberapa kan yang kemarin juga ditutup misalnya. Ada yang, tapi intinya gini, timah itu sebetulnya pada waktu sebelum reformasi terus terang aja itu ya, itu hampir sudah tidak ada penyelundupan. Jadi sudah menjadi tuan rumah lah. Sampai 98 berarti ya? Iya. Mulai itu pelan-pelan terus sampai lama-lama sudah menjadi dia tidak bisa berproduksi boleh dibilang. Dia sudah semua tambang di sana timah semua tambang timah di sana itu konsep itu punyanya dia semuanya sebetulnya. Oke. Nggak ada orang yang lain yang punya praktis itu. Nanti tapi timahnya itu sudah kayak orang bengong aja jadi. PT Timahnya maksudnya? PT Timahnya. Kenapa, Pak? Ya kayak diambilin orang lain aja semuanya, akhirnya dia cuma beli saja kan. Dan dia kalau dia beli saja juga, ya karena memang orangnya orang kuat terus terang aja. Yang pada banyak-banyak itu orang kuat, orang nakal, orang macam-macam. Tapi lah, memang gitu, ada kan. Ya orangnya ya? Ya orangnya ada, maksudnya nggak ada. Orangnya yang ada bang setan apa ya ada orang lah itu tentunya kan. Kita rakyat nggak tahu Pak yang mana begitu. Ya itu tapi beneran ada urusannya nanti penegak hukum pemerintah lah yang akan mengumumkan itu kan. Tapi itu sudah diambilin sehingga timah tidak bisa apa-apa lagi sepertinya gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang timah pun sedikit banyak sudah terpengaruh, udahlah ngikutin saja permainan yang ada. Oh, malah ikut sudah arus. Nggak bisa apa-apa sih, udah nggak bisa apa-apa lagi dia. Nah, jadi memang susah, makanya diganti orang timahnya, orang sampai staf yang menengah, sampai orang dalam-dalamnya itu mulai diganti. Tapi masalahnya dia sebetulnya ini akibat daripada permainan di luar yang begitu dahsyat. Dan memang orang-orang kuat terus terang aja. Nah, jadi menurut saya daripada kita membicarakan satu persatu kayak begitu ya, dan angkanya memang benar itu fantastis semuanya, memang betul seperti itu. Memang sebesar itu Pak? Iya luar biasa. Nah itu sudah bisa 80%, malah bisa jadi lebih daripada 80%. Oh, iya kan? Oke. Nah maka dari itu ini semuanya menurut saya karena apa? Ini inkonstitusional. Jadi kalau mau benar lagi itu harus dibenahi dari seluruhnya, nggak usah benahi petani satu-satu itu udah nggak bisa. Harus dibenahi seluruhnya dalam arti dikembalikan ke pasal 33 Undang-Undang Dasar. Itu dulu ini kalau menurut pasal 33 sebetulnya kan bukan hanya migas kan sudah diambil oleh pemerintah, benar-benar tidak ada orang yang minyak tanpa kuasa daripada pemerintah kan. Nah dulu ini sebetulnya pasal 33 sudah diterapkan. Tapi memang baru hanya kepada migas. Tapi minyak kan yang di bumi, di bawah bumi kita kayaknya kan migas kan ada batu bara, tambang, nikel, boksit, semuanya emas segala macam kan itu. Itu berlaku harusnya untuk seluruhnya. Tidak boleh ada yang main-main. Nah, tapi waktu itu kenapa belum? Begini setahu saya. Pada waktu migas itu sudah dimulai dari Bung Karno sejak mulai dekret 59 tahun 60 keluar peraturan undang-undang nomor 44. Waktu itu migas dulu yang diambil. Karena kenapa migas waktu itu? Ya karena migas itu memang lebih besar value-nya dan susah ngambilnya, teknologinya bisa permainan segala apa, bisa rugi segala macam lah migas. Terus kemudian waktu Orde Baru oleh Pak Harto diteruskan nih programnya Bung Karno itu. Undang-Undang 44 diperkuat dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 71 mengenai Pertamina. Diperkuat lagi itu mengenai migas sudah. Nah, yang lain itu yang harusnya juga berlaku harus sama. Ya, tidak boleh sekarang bagi saya semuanya itu penjara. Semuanya itu penjara bagi saya. Semuanya penjara bagi saya itu karena inkonstitusional. Nah, pada waktu itu kenapa belum? Terus terang aja itu Pak Harto itu mikir juga, loh. Ini yang lain ini
belum dilaksanakan karena praktis sudah punyanya negara. Praktis. Oh, oke. Timah ya hanya PT Timah, ada yang lain sedikit aja. Untuk selain itu untuk membanding aja, untuk ini biar semangat, masih kecil-kecil belum ada artinya. Batu bara ya masih Bukit Asam gitu loh. Segala macam itu. Pak Fuad, kalau kita fokus ke Timah dulu ya Pak. Sesuai dengan tadi pernyataan Pak Menhan. Itu memang tidak bisa Pak sekarang setelah ketahuan nih siapa yang bermain, ya ditahan begitu loh Pak, penyelundupan atau apapun lah, permainan harga atau transfer pricing tadi yang dijelaskan. Ini sekarang sedang dibenahin. Sedang dibenahin. Sedang dibenahin. Sedang dibenahin. Berarti sudah ketahuan orang-orang yang ikut bermain di sini. Paling tidak sudah di stop semua program-program. Tapi ini kan mereka tuh nekat. Tapi sudah dibenahin. Ada satgasnya. Satgas nasional untuk Timah itu sudah ada ya? Untuk mencegah. Jadi lautnya itu kasarnya harus dikepung. Baik. Gitu loh, untuk supaya itu tidak keluar. Baik. Supaya jatuhnya nanti ke dalam negeri semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.